kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan suasana yang berbeda dan juga tempat yang berbeda. Nah, teman-teman, kali ini saya sekarang akan sedikit mengulas tentang street parent. Nah, sebelum itu saya ada satu quotes yang mana yang paling saya sukai adalah jika dalam bahasa Inggris dia if you want to earn more, learn more. Jika dalam bahasa Indonesia adalah jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak, maka kamu harus belajar lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan beralih kepada tema street parents. Street parent ini merupakan kondisi di mana Nah, itu apa itu street parent? Street parent merupakan dalam ilmu psikologi sendiri merupakan orang tua yang memiliki standar tinggi serta seringkali menuntut anaknya untuk dia berbuat lebih ataupun dia si orang tua ini menuntut anaknya untuk melakukan yang lebih atau belajar atau bahkan seluruh hidupnya akan diatur oleh orang tuanya atau bisa kita sebut dengan otoriter, teman-teman. Nah, tapi di sini juga ada orang tua yang pola asuhnya itu otoritatif. Oke, slide berikutnya, teman-teman. Nah, di slide kedua kita akan lebih mengenali tentang apa itu street parent. Nah, di sini memberikan standar tinggi kepada anak dan memberi dukungan disertai dengan kasih sayang, maka tandanya orang tua tersebut memiliki gaya asuh yang otoritatif. Seperti yang saya bilang tadi, merupakan orang tua itu cenderung pola asuhnya otoritatif atau bisa kita sebut dengan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kita itu sehat atau tidak toxic parents. Toxic parent di sini adalah bahaya terhadap mental dan juga explore kita ke depannya itu kepada kita itu berbahaya, teman-teman. Nah, gaya asuh tersebut umumnya akan membuat anak menjadi sosok yang lebih baik jika pola asuh yang diterapkan oleh orang tua itu otoritatif atau lebih sehat. Nah, lalu berbeda dengan gaya pengasuhan otoritatif tadi, gaya asuh street parent ini umumnya tidak memiliki sifat otoritatif, akan tetapi cenderung otoriter. Jika dalam bahasa Maduranya itu kardiman atau kardi nyaman gitu. Ya, berikutnya. Nah, sekarang kita akan mengenali ciri-ciri dari street parent itu sendiri. Yang pertama, memberikan tuntutan akan tetapi tidak bersikap responsif. Jadi orang tua kita itu cenderung memberikan tuntutan, kamu harus seperti ini, kamu harus menjadi orang yang nomor satu di keluarga ini, yang harus mempunyai usaha yang lebih, kamu harus pintar, kamu harus cantik, kamu harus berpendidikan yang tinggi, seperti itu. Tapi orang tua itu tidak memikirkan bahwasanya ternyata kita juga punya pilihan sendiri. Ternyata kita memiliki cara pandang atau persepsi diri kita sendiri, kita suka apa, itu tidak diperhatikan oleh orang tua kita. Yang ada mereka hanya menuntut saja, begitu. Yang kedua, sedikit memberikan kasih sayang. Iya, bagaimana tidak dia memberikan sedikit kasih sayang, toh yang mereka fokuskan adalah mereka hanya menuntut tetapi tidak mau merespon apa yang kita sukai dan apa yang kita tidak sukai, begitu. Nah, yang ketiga, memiliki banyak aturan dan juga berlebihan. Nah, yang dilakukan oleh orang tua yang otoriter itu memiliki banyak aturan. Kita harus seperti ini. Jam belajar dalam seharinya itu harus belajar 2 jam. Kita memiliki orang tua itu memiliki aturan seperti itu. Dan juga cenderung berlebihan. Jadi kita mau apa? Itu cenderung diatur oleh orang tua kita. Begitu, teman-teman. Berikutnya. Nah, sekarang mengapa seseorang bisa menjadi street parent? Itu ternyata ada penyebabnya, teman-teman. Yang pertama, ada beberapa hal yang menjadi pemicu sebelum seseorang orang tua menerapkan gaya asuh street parent yang otoriter. Ternyata orang tua kita memiliki pengalaman yang sama. Memiliki pengalaman yang sama apa? Orang tua kita saat ini pada pengasuhan di masa lalu, ternyata dia itu mengambil alih peran sebagai orang tua pada saat zaman dahulu. Contohnya gini, ketika dulu pola asuh yang diterima oleh orang tua saat ini, orang tua
anak kita itu ternyata dilakukan juga oleh orang tuanya dia, nenek gitu. Nah itu dia memiliki pengalamannya sama, sehingga teman-teman, sehingga itu pola asuhnya diterapkan juga kepada kita. Padahal kalau kita berbicara zaman nih, zamannya mereka dengan kita tentu berbeda, sangat jauh sekali berbeda. Nah yang kedua, memiliki kepribadian atau sifat yang kurang menyenangkan. Ya, memiliki kepribadian atau sifat yang kurang menyenangkan itu ada dalam diri kita, di orang tua itu sendiri, sehingga pola asuhnya terhadap kita menganggapnya ini berbahaya terhadap kita. Nah, dampak dari stage parent ternyata yang pertama, anak menjadi tidak bahagia dan juga depresi. Ya, tentu saja. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Ini sesuai dengan fakta yang ada dan juga pengalaman yang pernah saya rasakan. Karena mengapa saya mengatakan seperti itu? Saya juga berada di pola asuh yang seperti itu, teman-teman. Strict parent. Tetapi saya tidak akan membahas dari pola asuh orang tua, tetapi saya itu diasuh oleh nenek. Jadi nenek saya itu merupakan orang yang kurang pendidikan, jadi pola asuhnya cenderung seperti itu. Gitu teman-teman. Mengapa tidak bahagia dan juga depresi? Ya, karena kita tidak bisa mengeksplor apa yang kita suka, dan juga ketika kita mau keluar untuk sharing dengan teman-teman, atau bahkan kita ingin jauh lebih banyak lagi pengalamannya, itu kita tidak bisa. Kenapa? Kamu harus di rumah saja, kamu harus di rumah, kamu harus nyapu, kamu harus ini, dan kita seakan-akan kita dikekang loh teman-teman. Jadi kita cenderung depresi. Tentu kita akan merasa bahwa aku nggak bisa kemana-mana nih, karena ada larangan dari orang tua. Begitu. Nah, yang selanjutnya, anak lebih suka berbohong. Yes, that's right teman-teman. Jadi kita akan menjadi orang yang lebih suka berbohong, atau bahkan kita menjadi penipu handal. Bisa jadi teman-teman. Karena kenapa? Ini satu hal yang bisa saya rasakan sendiri. Saya lebih baik berbohong, tapi saya lebih baik minta maaf daripada saya minta izin. Begitu. Karena ini merupakan pengalaman pribadi. Mengapa saya mengatakan demikian? Ketika saya sudah berada di lingkungan yang seperti itu, atau pola asuh yang seperti itu, lebih baik saya berbohong, minta maaf dulu, baru saya izin gitu. Jadi sebelumnya saya ketika saya ingin berkumpul dengan teman-teman, atau bahkan saya mau kemana, saya tidak izin. Tetapi setelah saya sudah dari sana, saya baru minta maaf. Saya melakukan hal itu. Nah, dari sini teman-teman, ketika pola asuh yang seperti itu, maka kita akan menimbulkan kita akan menjadi seorang penipu handal. Bisa kita sebut dengan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah anak bisa memiliki gangguan perilaku. Perilaku kita akan cenderung berbohong. Ketika kita sudah merasa enak nih berbohong, maka selanjutnya akan berbohong terus gitu. Ini perilaku yang sudah tidak baik. Selanjutnya anak tidak memiliki rasa percaya diri. Ya, anak akan cenderung memiliki sifat tidak percaya diri karena apa-apa akan dibantu ada backingan orang tua. Jadi kita tidak bisa melakukan pendapat kita tidak akan kita utarakan, persepsi kita tidak akan bisa utarakan. Jadi saya mending nih apa kata orang tua deh gitu. Jadi kita tidak punya rasa percaya diri. Kita untuk bersosialisasi pun kita akan lebih cenderung diam. Karena sulit teman-teman. Yang mereka pandang adalah saya ada orang tua. Jadi ya udah, saya serahkan kepada orang tua saya, seperti itu. Jadi dia itu tidak percaya diri terhadap dirinya teman-teman. Berikutnya. Ya, ini merupakan lanjutan dari sebelumnya bahwa membuat anak tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Akibatnya anak menjadi mengalami masalah dalam mengelola rasa marah dan lebih cenderung memendam perasaannya. Ketika seorang anak ini memendam perasaannya, tentu ini akan berada dan juga dipendam itu kan tidak enak.
Jadi ketika meluap-luap, dia tidak bisa mengontrol emosi dia sendiri. Begitu teman-teman. Berikutnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita menghindari pola asuh yang sedemikian? Caranya adalah menyadari bahwa kita sedang berada dalam pola asuh yang strict parent. Mengapa? Gini teman-teman, ketika kita sudah berada di pola asuh yang sedemikian, maka kita harus mengenali cepat-cepat untuk mengenali hal tersebut, karena ini akan juga berbahaya kepada kita, terhadap mental kita. Begitu. Kita harus cepat-cepat menyadari bahwa saya sedang berada di pola asuh yang bahaya nih. Kalau misalkan saya terus-terusan begini, bisa jadi mental, percaya diri, cara saya untuk bersosialisasi, dan juga cara saya untuk mengeksplorasi lebih banyak pengalaman dan juga belajar, ini akan berpengaruh banyak sekali terhadap kita teman-teman. Nah, yang kedua yaitu mengisi waktu dengan hal-hal positif. Apa? Banyak sekali hal-hal positif. Misal, ketika kita sudah berada di pola tersebut, di pola asuh yang sedemikian, maka usahakan kita untuk mengisi waktu kosong kita melakukan hal-hal yang positif. Semisal, kita nulis, kalau kita suka gambar, kita gambar, kalau kita suka baca, ya baca buku. Intinya, bagaimana cara kita untuk menghindari dari pola asuh ini? Coba untuk deep talk, atau bahasanya kita berbicara dengan orang tua kita, bagaimana tentang persepsi kita, bagaimana apa kesukaan kita, dan juga apa yang kita senangi, dan kayak kita mengevaluasi bersama bahwa pola asuh yang sedemikian rupa, Mak, Pak, Ibu, gitu, ini membuat saya agak terkungkung dalam pola asuh yang seperti ini, membuat mental saya kayak gini. Coba untuk komunikasikan teman-teman, karena memang ketika kita tidak mengkomunikasikannya atau kita cenderung takut, maka siap-siap itu menjadi bom waktu yang bisa jadi teman-teman itu tidak bisa apa-apa. Ya udah, terus aja di situ, di zona nyamannya gitu. Kita mau apa, kita tidak bisa mengatakan, tapi hanya diam, itu merupakan hal yang untuk tidak dilakukan gitu. Nah, I think semua tidak terlalu buruk kok. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Meskipun strict parent ini adalah sosok yang keras dan tidak pernah atau jarang menunjukkan kasih sayang, akan tetapi orang tua dengan gaya asuh otoriter tetap sayang dan mendidikan yang terbaik untuk anaknya. Nah ya, jadi sesungguhnya pada hakikatnya orang tua itu sayang terhadap kita, cuman caranya aja yang salah gitu. Nah, ini tentu harus dikomunikasikan agar nantinya tidak akan ada pola asuh yang bahaya selanjutnya gitu. Jadi kalau kita balik lagi, rupanya mereka ini lebih sayang, cuman mereka aja untuk caranya dan mengkomunikasikannya itu salah begitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita dapat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.